Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita akan mengenal komponis-komponis agung yang telah menciptakan lagu-lagu klasik berkelas dunia. Dengan rasa kagum sejarah mengabdikan nama komponis-komponis agung seperti Bach, Handel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, dan lain-lain. Mereka adalah jenius yang menghasilkan musik yang memberi rasa indah kepada hati umat untuk berabad-abad lamanya. Mari kita mengenal Wolfgang Amadeus Mozart. Tahun 1756 sampai dengan 1791. Belajar piano pada usia 4 tahun, dan pada usia 6 tahun ia sudah bermain konser. Segala sesuatu berjalan begitu cepat dalam hidup Mozart. Ia melejit ke atas sebagai pemusik yang paling populer di Austria. Banyak orang jadi penggemarnya, tetapi banyak juga yang membenci dan iri kepadanya. Pernah Mozart menulis kepada ayahnya, "Papa, jangan khawatir, saya dipelihara Tuhan. Saya sering takut Tuhan marah, tetapi saya merasakan kemurahan hati dan kelemah lembutan Tuhan." Mungkin karena merasakan kemurahan Tuhan, maka Mozart bermurah hati kepada banyak orang. Ketika rekan sakit, Mozart menggantikan kawannya untuk menyelesaikan karyanya. Lalu, seluruh pembayaran untuk karya itu diserahkan kepada kawannya. Mozart meninggal pada usia 35 tahun. Dalam keadaan yang mengenaskan. Untuk membeli peti jenazah pun tidak tersedia uang. Mari kita mengenal Ludwig von Beethoven. Tahun 1770 sampai 1827. Terserang penyakit telinga menjelang usia 30 tahun. Lalu ia menjadi tuli secara total. Bayangkan bagaimana terpukulnya seorang komponis lagu kalau ia menjadi tuli. Dalam kesedihan ia menulis, "Aku merasa sepi, sangat sepi, tetapi aku merasa Tuhan dekat." Beethoven banyak membaca buku renungan. Buku kegemarannya adalah Imitatio Christi, artinya meniru Kristus, karangan Thomas A. Kempis. Walaupun Beethoven tuli, namun ia produktif sepanjang hidupnya dengan menghasilkan begitu banyak simfoni, oratorio, opera, dan sonata piano yang menakjubkan. Salah satu warisan adalah nyanyian "Kami Puji dengan Riang" di Kidung Jemaat nomor 3. Berikutnya kita akan mengenal Franz Peter Schubert. Lahir di tahun 1797 sampai dengan tahun 1828. Lahir dalam keluarga guru sekolah dasar yang miskin. Untuk mengarang lagu ia tidak mampu membeli kertas, sehingga ia menulis di kertas bekas. Schubert meninggal dalam usia 31 tahun karena wabah tipes yang melanda perkampungan kumuh di kota Wina, tempat ia tinggal. Dalam catatannya ia menulis, "Ketika saya menciptakan musik,
Saya beribadah kepada Tuhan, dan saya menciptakan musik supaya orang beribadah kepada Tuhan. Tulisan di atas bukan bermaksud untuk mengatakan bahwa komponis-komponis besar itu orang-orang sempurna. Mereka manusia biasa dengan sifat buruknya masing-masing. Misalnya, Handel dikenal sebagai orang yang suka mengupat dan memaki. Mozart kurang dewasa dalam kepribadiannya dan suka memboroskan uang untuk berfoya-foya. Beethoven gampang naik darah, sehingga ia pernah melemparkan makanan di piring ke wajah seorang pramusaji restoran hanya karena makanan itu tidak sesuai dengan yang dia pesan. Yang mau dicatat di sini adalah bahwa orang-orang jenius itu dengan rendah hati mencari Tuhan sebagai sumber ilham. Mereka merasakan kedekatan dan keakraban dengan Tuhan sebagai saat-saatnya mengilhami karya musik mereka. Mereka mengaku bahwa bakat mereka adalah pemberian Tuhan dan adalah pantulan kemuliaan Tuhan. Karena itu, untuk kemuliaan Tuhan, jugalah mereka mempersembahkan karya mereka yang agung itu. Kata dan nada yang lahir dari jari mereka adalah sentuhan tangan Tuhan. Ilham yang mereka peroleh adalah percikan Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih bila Tuhan telah melahirkan komponis-komponis agung yang pernah tinggal di dunia ini dan menciptakan lagu-lagu klasik yang luar biasa. Kiranya Tuhan juga mendidik kami agar kami bisa memuliakan nama Tuhan melalui musik-musik gerejawi saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.